Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umun Alifah, nomor induk mahasiswa 21102021070 akan mempresentasikan narasi hukum dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester hukum internasional. Pada tahun ini, Indonesia akan memimpin dunia untuk pulih bersama dalam Forum G20. Forum G20 sendiri merupakan event kerjasama multilateral yang fokus pada isu keuangan maupun non-keuangan. Dibentuk pada tahun 1999 atas inisiasi anggota G7. G20 merangkul negara maju dan berkembang untuk bersama-sama mengatasi krisis, utamanya yang melanda Asia, Rusia, dan Amerika Latin. Adapun tujuan G20 adalah mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Apabila terdapat kerjasama internasional, tentu saja terdapat hukum yang mengatur kerjasama tersebut, yang disebut dengan hukum internasional, yaitu himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan yang mengikat, serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional. Forum G20 ini terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa, di mana G20 mempresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan internasional, dan 80% perekonomian dunia. Pada tahun 2022 ini, presidensi G20 Indonesia mengangkat tema Recover Together, Recover Stronger, yang mana Indonesia ingin mengajak seluruh masyarakat di dunia untuk saling mendukung dan pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Dalam forum G20 ini terdapat 3 jenis pertemuan, yaitu konferensi tingkat tinggi atau KTT, kedua pertemuan ministerial dan deputies meeting atau pertemuan tingkat menteri dan deputi, dan yang ketiga yaitu kelompok kerja atau working groups, di mana pertemuan ini menangani isu-isu spesifik terkait agenda G20. Hasil yang dicapai tentunya akan menjadi sebuah deklarasi yang telah disetujui oleh semua anggota. Dalam perspektif hukum internasional, yang menjadi pihak pada perjanjian internasional adalah suatu negara. Sebagaimana terdapat pada pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945, kewenangan pembuatan perjanjian ada pada presiden sebagai kepala negara, yang mana presiden atau kepala negara akan hadir pada forum G20 tersebut. Dilanjutkan pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Proses pembuatan perjanjian internasional dapat dibagi dalam beberapa tahapan proses. Yang pertama, proses penjajakan, proses perundingan, perumusan naskah perjanjian, penerimaan, dan terakhir penandatanganan. Sebagai presidensi G20 tahun 2022 ini, salah satunya yaitu merupakan bentuk pengakuan atas status Indonesia yang juga dapat mempresentasikan negara berkembang lainnya. Dengan adanya pengakuan tersebut, diharapkan Indonesia dan negara berkembang lainnya bisa mendapatkan perlakuan yang sama, utamanya dalam situasi saat ini, yang mana membutuhkan dukungan dan kerjasama dari semua pihak. Forum G20 tentunya harus menghargai dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku, di antaranya yaitu prinsip bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan yang bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara, atau menggunakan cara-cara lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan PBB. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia dipastikan berusaha keras melancarkan diplomasi senyap agar semua anggota G20 dapat menghadiri KTT. Membangun hubungan antar negara jauh lebih penting demi keberlangsungan kehidupan manusia. Anggota G20 perlu menegaskan komitmen pada kolaborasi, bukan boikot. Protes Amerika terhadap Rusia dan sebaliknya tidak harus diwujudkan dalam bentuk memboikot G20. Prinsip lainnya yaitu prinsip persamaan hak dan menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa, prinsip persamaan kedaulatan negara, dan prinsip keadilan dan hukum internasional. Di sisi lain, presidensi G20 yang dilaksanakan di Indonesia diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia, di mana dapat menciptakan kontribusi sebesar 533 juta US dollar atau sekitar 7,6 triliun pada PDB Indonesia. Selain itu, juga terdapat peningkatan konsumsi domestik sebesar 1,7 triliun. Dalam segi pariwisata, tentunya Forum G20 di Indonesia berkontribusi terhadap proyeksi peningkatan wisatawan mancanegara hingga 1,8 juta sampai 3,6 juta dan juga 600.000 hingga 700.000 lapangan kerja baru, di mana melibatkan UMKM yang menyerap tenaga kerja sekitar 33 orang.
Indonesia akan berperan dalam mendesain kebijakan pemulihan ekonomi dunia. Pemulihan ekonomi dunia dan domestik juga akan meningkatkan konsumsi masyarakat, peningkatan investasi dan kegiatan ekspor-impor yang tumbuh pesat. Dampaknya, penerimaan pajak tumbuh lebih dari 18% dan penerimaan bea cukai tumbuh lebih dari 24%. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.